Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas konsep dan contoh soal program linear bagian pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Adik-adik, kenapa sih kita perlu mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Karena ini akan kepake banget saat kalian mengerjakan soal program linear. Oke adik-adik? Oke, pertama-tama mari kita lihat pengertian dari pertidaksamaan linear dua variabel atau biasanya sering disingkat PT-LDV. PT karena dia pertidaksamaan ya adik-adik. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah tanda lebih dari atau lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil dari atau sama dengan. Di sini kakak mau berikan contoh-contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini dia adik-adik contohnya ya. Jadi suatu PT-LDV itu memuat dua variabel. Di sini X dan Y ya. Dan variabelnya masing-masing berderajat 1. Dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, inilah yang disebut dengan PT-LDV adik-adik. Ngomong-ngomong, tahukah kalian perbedaan persamaan dengan pertidaksamaan? Perbedaan mendasar antara persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan hasilnya berupa grafik. Untuk persamaan linear berupa garis. Sedangkan pertidaksamaan hasilnya berupa daerah arsiran. Hasil yang dimaksud di sini adalah nilai semua variabel yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan. Nah, adik-adik, karena suatu pertidaksamaan hasilnya berupa daerah arsiran, maka solusi atau penyelesaiannya disebut daerah himpunan penyelesaian adik-adik. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Daerah himpunan penyelesaian atau biasanya disingkat DHP. Kalau himpunan penyelesaian kan disingkatnya HP ya adik-adik. Jadi, DHP untuk satu PT-LDV dapat dilakukan dengan metode uji sembarang titik. Nah, seperti apa ya metode ini adik-adik? Yuk kita lihat langkah-langkah menentukan DHP. Ada 3 langkah adik-adik. Yang pertama, gambarlah terlebih dahulu pertidaksamaannya berupa garis adik-adik. Loh, kok bisa ya pertidaksamaan berupa garis gambarnya? Bisa ya adik-adik. Dengan cara kita mengubah tanda ketaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Jadi dengan kata lain, untuk sementara pertidaksamaannya kita ubah dulu menjadi persamaan supaya kita bisa gambar garisnya. Itu step pertama ya adik-adik. Di step kedua, pilih satu titik sembarang. Jadi bebas ya, asalkan titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Garis yang digambar di step 1 ya. Kemudian, substitusi ke pertidaksamaan. Jika titik tersebut memenuhi pertidaksamaan, maka daerah yang memuat titik yang diuji tersebut adalah DHP-nya. Jika titik tidak memenuhi pertidaksamaan, maka DHP adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Nah, setelah kita tahu DHP-nya yang mana, di step 3 tinggal kita beri tanda DHP berupa arsiran. Nah, di sini adik-adik ada yang harus diperhatikan, yaitu perbedaan penggunaan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan lebih dari, kurang dari. Jadi ini perbedaannya adalah kalau bentuk lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, artinya titik-titik yang ada pada garis juga ikut sebagai penyelesaian sehingga garisnya digambar utuh. Jadi di step 1 garisnya digambar utuh ya untuk pertidaksamaan yang pakai sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari tanpa ada sama dengannya
Artinya titik-titik yang ada pada garis tidak ikut sebagai penyelesaian, sehingga garis digambar putus-putus. Oke, kakak kasih contoh ya. Di sini contoh yang pertama. Nah, ini kakak kasih yang gampang dulu. Tentukan DHP dari pertidaksamaan Y kurang dari 2. Oke, kita gambar. Di sini kakak gambar dalam diagram Kartesius ya. Adik-adik bisa buat sendiri diagram Kartesiusnya pakai penggaris, atau adik-adik bisa menggunakan bantuan kertas berpetak. Nah, diagram Kartesius kan dia ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini pertidaksamaan Y lebih dari 2. Nah, adik-adik untuk menggambar PTLDV ini sebenarnya gampang aja ya. Caranya adalah pertama-tama kita gambar garis Y sama dengan 2. Adik-adik, garis Y sama dengan 2 merupakan garis horizontal. Jadi kita tandai 2 di sumbu Y. Di sini berarti ya adik-adik, di sini. Kemudian kita tarik garis horizontal, itulah garis Y sama dengan 2. Nah, karena di sini merupakan pertidaksamaan ya adik-adik, dan tidak ada tanda sama dengannya, berarti garis yang kita tarik harus garis putus-putus adik-adik. Kalau ada sama dengannya, maka garisnya akan utuh ya, bukan garis putus-putus. Kemudian karena hasil dari suatu PTLDV berupa daerah arsiran, jadi kita harus arsirnya adik-adik ya, daerah di mana Y-nya kurang dari 2. Daerah di mana Y kurang dari 2 berarti daerah di bawah garis Y sama dengan 2. Di sini ya adik-adik, daerahnya diarsir atau bisa juga diwarnai. Nah, seperti ini adik-adik ya. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari 2. Contoh berikutnya adik-adik, masih gampang ya. Tentukan DHP dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan min 3. Nah, kita gambar diagram Kartesius. Selanjutnya, kita gambar garis X sama dengan min 3. Garis X sama dengan min 3 itu adalah sebuah garis vertikal adik-adik. Jadi caranya, di sumbu X ini kita lihat ya, min 3 ada di mana. Nah, di sini kan ya. Kemudian, kita gambar garis adik-adik. Ya, garis vertikal yang melewati min 3. Nah, kita gambar adik-adik seperti ini. Inilah garis X sama dengan 3 ya adik-adik. Nah, sekarang tinggal kita lihat, karena lebih dari, berarti daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan ini X-nya kan lebih dari min 3 ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih dari min 3. Jadi arsirannya ke arah kanan ya adik-adik seperti ini. Nah, inilah DHP dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan min 3. Kita lanjutkan ke contoh berikut. Tentukan DHP dari pertidaksamaan 4X kurang 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk pertidaksamaan yang seperti ini adik-adik, kita lihat kembali step-stepnya. Step yang pertama, gambarlah terlebih dahulu pertidaksamaannya berupa garis dengan mengubah tanda ketaksamaannya menjadi sama dengan. Jadi pertama-tama 4X kurang 3Y sama dengan 12 ya adik-adik. Nah adik-adik, ini kan sebuah persamaan linear dua variabel. Cara menggambarnya adalah kita cukup membutuhkan 2 titik saja. Jadi kita cari saja titik potong atau tipot garis ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya kita buat tabel seperti ini. Lalu kita kondisikan X-nya 0. Lalu kita cari nilai Y-nya. Ya, cara mencarinya kita isi aja nih X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya dapat berapa gitu dari persamaan ini. Kita coba ya. Jadi kalau 4 kali 0, 0 ya. 0 kurang 3Y sama dengan 12. Sehingga diperoleh Y-nya 12 per min 3. Jadi min 4. Nah, kita dapat nih titiknya yaitu 0, min 4. Selanjutnya, kita kondisikan Y-nya yang 0 sekarang gantian ya. Nah, kalau Y-nya 0 berarti ini kan 0 ya. Tinggal 4X. 4X sama dengan 12.
Sehingga X sama dengan 12/4, 3 ya. Jadi kita dapat lagi titiknya 3,0. Adik-adik mungkin sudah pernah belajar cara menggambar grafik ya di SMP. Nah, ini kita ingat kembali ya caranya. Nah, setelah kita dapatkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, kita gambar diagram kartesius. Lalu kita masukkan titik-titiknya adik-adik. Titik 0,-4. Berarti di sini ya adik-adik. Kemudian titik 3,0. Berarti di sini. Nah, karena sudah ada 2 titik, kita bisa tarik garis adik-adik ya. Karena sebuah garis lurus cukup membutuhkan 2 titik saja. Kita tarik garisnya ya adik-adik. Nah inilah garis 4X kurang 3Y sama dengan 12. Step pertama sudah ya adik-adik. Jadi kita sudah menggambar garisnya. Sekarang kita ke step kedua. Pilih satu titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis. Kemudian substitusi ke pertidaksamaan. Di sini misalnya kakak ambil titik 1,1 nih. Di sini ya adik-adik. Nah, titik 1,1 ini akan kita uji ya adik-adik. Cara mengujinya adalah kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kan adalah 4X kurang 3Y kurang dari sama dengan 12. 1 ini sebagai X, 1 ini sebagai Y. Kita masukkan ya adik-adik. Jadi 4 kali 1 kurang 3 kali 1 kurang dari sama dengan 12. 4 kali 1 4. 3 kali 1 3. Kurang dari sama dengan 12. 4 kurang 3 1. Kurang dari sama dengan 12. Nah adik-adik 1 kurang dari sama dengan 12. Nah ini berarti memenuhi ya adik-adik. Karena memang 1 kan kurang dari 12 ya. Jika titik tersebut memenuhi pertidaksamaan, maka daerah yang memuat titik yang diuji tersebut adalah DHP-nya. Sehingga di sini, daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kiri garis, di mana terletak titik 1,1. Jadi di daerah sini ya adik-adik yang diarsir. Lantas, bagaimana kalau misalnya titik yang diuji tidak memenuhi? Kalau tidak memenuhi, maka DHP adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Berarti daerah di sebelah kanan garis, ya, di mana tidak terletak titik 1,1. Jadi, titik sembarang yang kita ambil ini yaitu 1,1, dia mewakili daerah di sebelah kiri garis. Kemudian, step ketiga, beri tanda DHP berupa arsiran. Jadi tinggal kita arsir aja ya adik-adik daerah di sini. Atau bisa juga diwarnai. Nah adik-adik, inilah daerah himpunan penyelesaian. Untuk pertidaksamaan 4X kurang 3Y kurang dari sama dengan 12. Oke adik-adik, sekarang kita mau belajar cara menentukan DHP dari SPT-LDV. Apa sih SPT-LDV itu? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat SPT-LDV adalah gabungan dari 2 atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Makanya dia disebut sistem. Dan DHP untuk suatu SPT-LDV merupakan daerah penyelesaian yang memenuhi semua pertidaksamaan yang ada dalam sistem tersebut. Di sini ada contoh SPT-LDV ya. Nah, ini dia contoh suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini kita melihat gabungan dari 4 buah pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau kita mau mencari DHP, berarti kita harus mencari daerah penyelesaian yang memenuhi keempat PTLDV ini. Itulah DHP untuk SPT-LDV tersebut. Contoh ya adik-adik, kita pakai sistem yang tadi, yaitu X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2, 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Step 1, gambarlah terlebih dahulu pertidaksamaannya dengan mengubah tanda ketaksamaan menjadi sama dengan. Di sini kita mulai dari X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2, kita ubah jadi X tambah 2Y sama dengan 2. Untuk menggambar garisnya kita perlu 2 titik. Nah, kita cari aja titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y.
Untuk X sama dengan 0, berarti Y-nya jadi 1 ya. Jadi 0 tambah 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 bagi 2. 1 ya adik-adik. Sehingga diperoleh titik 0,1. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti ini 0 ya adik-adik. 2 kali 0 kan 0. Tinggal X. X sama dengan 2. Langsung dapat ya. Jadi 2,0. Sekarang pertidaksamaan yang ini ya adik-adik. Kita buat jadi persamaan. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti tinggal 4Y. 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 4, 3. Diperoleh 0,3. Untuk Y yang sama dengan 0 berarti tinggal 3X ya. 3X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 bagi 3, 4. Diperoleh 4,0. Selanjutnya kita gambar diagram kartesius. Lalu kita masukkan titik-titik yang ada. Nah, sebelum kita masukkan dua garis ini, kita masukkan dulu garis ketiga dan garis keempat, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang kita gambar adalah garis X sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, ini kita gambar. Yang kuning ini adalah garis Y sama dengan 0. Yang ungu ini adalah garis X sama dengan 0. Sekarang kita mau gambar garis yang pertama nih. Kita masukkan titik 0,1 di sini dengan titik 2,0. Berarti di sini ya adik-adik. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Inilah garis X tambah 2Y sama dengan 2. Selanjutnya kita mau gambar garis yang ini. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita masukkan titiknya 0,3 di sini. 4,0 di sini ya adik-adik. Kita tarik garisnya. Inilah garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jadi step pertama kita sudah selesai, sekarang kita ke step kedua. Pilih satu titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis, kemudian substitusi ke pertidaksamaannya. Kita mau pilih titik 1,1 lagi ya. Titik 1,1. Yang akan kita uji. Yang pertama kita uji ke garis X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2. Jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1. Apakah benar pernyataannya? 1 tambah 2, 3 ya. 3 lebih dari sama dengan 2. Adik-adik, pernyataan ini benar ya, bahwa 3 lebih dari sama dengan 2. Dengan kata lain, memenuhi. Karena memenuhi, maka daerah yang memuat titik tersebut adalah DHP dari PTLDV itu. Karena 1,1 ada di sebelah atas ya, dari garis X tambah 2Y sama dengan 2, berarti yang kita akan arsir di sebelah sini. Ya adik-adik. Selanjutnya kita uji titik 1,1. Kita masukkan ke 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Jadi 3 kali 1 ditambah 4 kali 1. Kurang dari sama dengan 12. 3 tambah 4, 7 ya. 7 kurang dari sama dengan 12. Memenuhi juga ya adik-adik. Sehingga daerah di mana terletak 1,1 itu DHP dari PTLDV 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Berarti di bawah ya, di bawah garis hijau ini. Karena dia kan terletak di bawah garis hijau. Selanjutnya ada PTLDV ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan titiknya, ya jadi 1 lebih dari sama dengan 0. Memenuhi ya adik-adik. Sehingga yang kita arsir itu daerah di sebelah kanan X sama dengan 0, di mana terletak 1,1. Atau bisa juga dengan menggunakan analisa saja ya adik-adik. Jadi kan ini X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kanan. Karena daerah yang lebih besar dari 0 yang di sebelah kanan ya adik-adik. Jadi yang ini kita akan arsir. Selanjutnya pertidaksamaan keempat.
yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Kita masukkan titiknya, yaitu 1 ya. 1 lebih dari sama dengan 0. Ini memenuhi ya adik-adik. Atau kita bisa juga analisis dari pertidaksamaannya, karena Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang diarsir adalah yang atas ya adik-adik. Ya, karena juga 1,1 terletak di atasnya garis Y sama dengan 0. Oke, jadi semuanya kita sudah temukan DHP masing-masing ya. Sekarang kita tinggal lihat aja adik-adik daerah yang memenuhi keempat PTLDV ini. Daerah di mana itu? Itulah yang akan kita arsir sebagai DHP dari SPTLDV-nya. Kalau kita lihat, daerah yang diarsir 4 kali itu adalah daerah di sini adik-adik. Nah, inilah yang akan kita arsir sebagai DHP. Jadi DHP dari SPTLDV ini adalah daerah yang diarsir 4 kali ya adik-adik. Sehingga memenuhi keempat PTLDV tersebut. Jadi jawabannya yang berwarna merah ini nih adik-adik. Inilah DHP-nya. Oke, sekarang setelah kita belajar menentukan DHP dari suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kita akan melihat bagaimana cara menentukan titik pojok dari suatu SPTLDV. Contohnya, tentukan titik-titik pojok yang terbentuk dari sistem pertidaksamaan yang tadi adik-adik, yaitu X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2, 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini gambarnya. Tadi yang biru ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 2. Yang hijau adalah garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Saya kasih tanda ya adik-adik. Yang kuning ini adalah garis Y sama dengan 0. Yang ungu ini adalah garis X sama dengan 0. Dari sistem pertidaksamaan tersebut, kita melihat suatu bangun. Ya adik-adik, ada suatu bangun datar di sini, bangun segi 4. Nah, bangun segi 4 ini dibatasi oleh 4 garis ya adik-adik ya. Sehingga akan terbentuk 4 buah titik pojok. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi titik pojok itu adalah sesuai dengan namanya ya adik-adik, berada di pojok-pojok DHP dari SPTLDV tersebut. Dalam kasus ini ada 4 titik pojok. Nah adik-adik, karena kita sudah gambar ya, jadi terlihat jelas titik-titik pojoknya yang terdapat di sistem PTLDV ini, yaitu ada titik 0,3 di sini ya, sebagai titik potong dari garis 3X tambah 4Y sama dengan 12 dan garis X sama dengan 0. Kemudian ada titik pojok 4,0 sebagai titik potong garis 3X tambah 4Y sama dengan 12 dengan sumbu Y sama dengan 0. Jadi kita tuliskan ya adik-adik. Jadi 0,3 dan 4,0 merupakan perpotongan ya dari 3 garis ini. Kemudian ada lagi titik pojok di sini, yaitu titik 0,1 sebagai perpotongan garis X tambah 2Y sama dengan 2 dengan garis X sama dengan 0. Ada juga titik pojok yang ini 2,0 sebagai perpotongan dengan garis Y sama dengan 0. Nah, inilah 4 buah titik pojok yang terbentuk dari SPTLDV tersebut. Nah, adik-adik, perlu dipahami di sini, tidak melulu ya, titik-titik pojoknya adalah perpotongan garis dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Tergantung dari gambar DHP yang kita dapatkan, adik-adik, dari proses yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi ini harus kita temukan dulu DHP-nya, baru kita bisa menentukan titik-titik pojok yang terbentuk dari sistem pertidaksamaan tersebut. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasan konsep tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, dan jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.